Ada luka yang tak terlihat oleh mata, namun terasa tajam di dada. Itulah luka karena dikhianati oleh orang yang kita percaya, dan tak ada yang benar-benar siap untuk itu. Diselingkuhi bukan hanya soal cinta yang hancur, tapi tentang kepercayaan yang dipatahkan begitu saja, tentang harapan yang dibunuh pelan-pelan, dan tentang diri yang harus bangkit dari puing-puing. Tapi dari luka sedalam itu, ada pelajaran yang bisa menyelamatkanmu di masa depan. Ada kekuatan yang bisa kamu temukan di dalam dirimu sendiri, jika kamu cukup berani untuk melihatnya. Inilah 10 pelajaran berharga dari luka akibat diselingkuhi, yang mungkin akan membuatmu lebih kuat dari sebelumnya, lebih bijak dalam mencintai lagi, dan lebih damai dalam menjalani hidup ke depan. Mari kita mulai. 1. Cinta yang sejati tak akan membuatmu merasa tak cukup. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan ketika kamu mencintai seseorang, tapi terus-menerus merasa tidak cukup. Seolah-olah kamu harus terus membuktikan bahwa kamu pantas dicintai. Setiap perhatian kecil yang kamu beri dibalas dengan sikap dingin yang membuatmu ragu. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, bukan karena kamu tak layak dicintai, tapi karena kamu mencintai orang yang tak pernah benar-benar melihatmu utuh. Cinta yang sehat tak membuatmu gelisah setiap malam. Cinta sejati tak akan membuatmu merasa bersaing dengan orang ketiga yang disembunyikan. Cinta yang tulus tak akan membuatmu takut bahwa kamu akan ditinggalkan kapan saja, tanpa alasan yang jelas. Ketika seseorang membuatmu merasa tidak cukup, bukan karena kamu kurang baik, tapi karena mereka tak pernah punya niat utuh untuk mencintaimu. Mereka hanya hadir setengah hati, sementara kamu mencintai dengan seluruh jiwa. Kamu mungkin mulai merasa harus lebih cantik, lebih pintar, lebih perhatian, lebih dari dirimu yang sekarang, hanya agar dia tidak berpaling. Tapi cinta yang membuatmu kehilangan identitas bukan cinta, itu perang tak sehat yang kamu perjuangkan sendirian. Cinta sejati tak akan menuntutmu berubah menjadi orang lain. Ia akan hadir dan tetap memilihmu, bahkan ketika kamu sedang rapuh. Perselingkuhan adalah bukti paling keras bahwa seseorang tak pernah benar-benar menganggapmu cukup. Mereka mencari di luar, bukan karena kamu kurang, tapi karena mereka tak mampu menghargai kehadiran yang setia. Kamu bisa memberi segalanya, tapi bagi orang yang haus validasi dari luar, kesetiaanmu hanyalah sesuatu yang bisa mereka abaikan demi sensasi baru yang bersifat sementara. Dan itulah luka terbesarnya, bukan karena kamu ditinggalkan, tapi karena kamu dicintai seakan-akan kamu bisa digantikan, seolah kehadiranmu tak pernah benar-benar penting. Namun, dari luka itu kamu belajar satu hal: cinta yang benar tidak akan membuatmu terus-menerus bertanya, kurang apa aku? Karena cinta sejati membuatmu merasa cukup, apa adanya. Kamu tak perlu bersaing dengan orang ketiga, tak perlu memata-matai ponsel, tak perlu menangis dalam diam sambil pura-pura tegar setiap pagi. Cinta yang dewasa tak bermain di belakang layar. Dia hadir terang-terangan, tak ada kata rahasia, tak ada energi mencurigakan. Kalau kamu harus berjuang sendirian dalam hubungan, maka mungkin yang kamu perjuangkan bukan cinta, melainkan rasa takut untuk ditinggalkan. Cinta yang tulus tidak membuatmu menderita dalam diam. Ia membuatmu tenang, membuatmu aman, membuatmu merasa cukup. Jangan terus memaksa diri untuk jadi sempurna demi orang yang bahkan tak bisa menghargai usahamu. Jangan paksa dirimu untuk bertahan hanya karena takut memulai dari awal. Rasa cukup tak datang dari kamu yang mengejar. Rasa cukup datang dari dia yang tahu caranya bertahan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Ketika kamu mulai menyadari semua itu, kamu akan berhenti mencari pembenaran dari orang yang menyakitimu diam-diam dan mulai mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Karena cinta yang tak membuatmu merasa cukup akan perlahan-lahan menguras jiwamu habis, hingga kamu lupa betapa berharganya dirimu sebenarnya. Mungkin selama ini kamu hanya mencintai terlalu tulus, dan dia hanya hadir untuk menerima.
tanpa pernah benar-benar ingin memberi. Dan itu bukan cinta, itu manipulasi. Renungan untukmu di poin 1 ini. Cinta seharusnya membuatmu merasa aman, bukan gelisah setiap saat tanpa alasan. Kalau kamu harus bertanya-tanya setiap hari, itu bukan cinta, itu luka yang belum kamu sadari. Jangan kejar cinta yang membuatmu merasa kecil. Cinta sejati tak akan membuatmu merendahkan dirimu sendiri. Ia akan membuatmu tumbuh, bukan membuatmu menyusut perlahan karena ketakutan. Saat seseorang mencintaimu dengan tulus, dia akan tetap tinggal meski kamu sedang tak sempurna. Dan saat seseorang menyakitimu diam-diam, kamu layak belajar untuk pergi. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati tidak akan membuatmu bertanya, "Apa aku cukup?" Tapi akan membuatmu yakin, "Aku dicintai karena aku adalah aku." 2. Kepercayaan itu mahal, sekali retak tak bisa kembali utuh. Kepercayaan itu dibangun perlahan, lewat kata-kata yang konsisten, sikap yang bisa diandalkan, dan ketulusan yang terasa nyata, bukan hanya diucapkan. Kamu percaya bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu memilih untuk memberi hati dengan tulus. Kamu yakin bahwa saat kamu jujur, orang yang kamu cintai akan menjaganya, bukan malah menyalahgunakannya di belakangmu. Namun, satu kebohongan kecil bisa meretakkan semuanya. Satu pesan diam-diam, satu janji yang tidak ditepati, satu tatapan yang disembunyikan, dan retakan itu terus membesar. Karena sekali kamu tahu bahwa seseorang bisa berbohong dengan wajah tenang, kamu mulai mempertanyakan segalanya. Kamu mulai bertanya, sejak kapan dia berubah? Apakah semua selama ini hanya permainan? Sudah berapa banyak yang tidak aku tahu? Rasa percaya yang dulu kuat, tiba-tiba jadi rapuh seperti kaca tipis. Bahkan ketika kamu ingin memaafkan, kamu tidak bisa memaksa diri untuk kembali percaya sepenuhnya. Karena kepercayaan itu bukan sekadar kata maaf. Itu tentang kenyamanan, tentang merasa aman saat kamu tidak sedang diawasi, tentang keyakinan bahwa dia tidak akan menyakitimu meski pisah. Tapi ketika seseorang memilih untuk mengkhianatimu, itu artinya dia sadar penuh atas risikonya. Dia tahu akan menyakitimu, tapi tetap melakukannya juga. Dan dari situlah kamu sadar, cinta saja tidak cukup. Karena tanpa kepercayaan, semua jadi seperti ilusi yang cepat hancur. Kamu bisa bertahan secara fisik, tapi hatimu tak lagi merasa di rumah. Setiap senyum darinya jadi mencurigakan. Setiap kata manis terasa seperti jebakan. Bahkan saat dia berusaha membuktikan perubahan, kamu tetap ragu. Bukan karena kamu pendendam, tapi karena kamu pernah dikhianati tanpa peringatan. Ada luka yang tak bisa dihapus dengan pelukan. Ada jarak yang tak bisa ditutup dengan janji. Dan ada rasa takut yang tumbuh dari kepercayaan yang dikhianati. Tak bisa kamu paksa hilang begitu saja. Perselingkuhan bukan sekadar kesalahan sesaat. Itu keputusan sadar untuk melangkah keluar dari komitmen. Dan dari situ, kamu belajar bahwa kepercayaan adalah mata uang termahal dalam hubungan. Ketika itu rusak, kamu bisa coba perbaiki, tapi retaknya akan selalu ada. Dan kamu akan selalu waspada. Kepercayaan itu seperti cermin. Saat pecah, kamu bisa coba menyatukannya kembali, tapi bayanganmu di dalamnya tak akan pernah sempurna lagi. Selalu ada potongan-potongan yang tak pas. Dan kadang, kamu harus memilih, bertahan dengan hati yang selalu curiga, atau pergi untuk menjaga sisa harga dirimu. Luka karena dikhianati tidak cuma soal cinta, tapi soal kehilangan rasa aman, kehilangan pondasi, kehilangan versi dirimu yang dulu percaya sepenuh hati. Dan saat kamu harus membangun kembali dirimu, tanpa dia yang menyakitimu, kamu akan sadar bahwa kepercayaanmu itu bukan barang murah. Kamu tidak bisa memberikannya dengan mudah pada orang baru. Tidak bisa sembarangan percaya janji manis. Karena kamu tahu, luka dari pengkhianatan butuh waktu lama untuk sembuh. Kamu bukan jadi dingin.
Kamu jadi lebih hati-hati, bukan karena kamu tak bisa mencintai lagi, tapi karena kamu tahu, kepercayaan tak bisa sembarangan ditaruh di tangan yang salah. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kepercayaan itu seperti pondasi rumah. Sekali retak, seluruh bangunan ikut goyah. Dan walau kamu tambal, retaknya tetap ada di dalam, menunggu waktu untuk runtuh lagi. Belajar dari luka, kamu tak lagi memberi kepercayaan dengan mudah. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu pernah percaya, lalu dihancurkan. Tak semua yang menyesal layak dipercaya lagi. Maaf bisa diberikan, tapi kepercayaan harus dibangun ulang dari nol. Dan tidak semua orang mau sungguh-sungguh membangunnya kembali. Jadi jika kamu pernah disakiti, jangan merasa lemah karena sulit percaya lagi. Kamu hanya sedang belajar bahwa kepercayaan itu mahal dan kamu tidak bisa memberikannya ke sembarang orang. 3. Kamu bukan penyebab dia selingkuh. Selingkuh itu pilihan, bukan kecelakaan, bukan karena terpeleset, dan bukan karena kamu kurang dalam satu hal. Banyak orang yang diselingkuhi akhirnya menyalahkan diri sendiri. Aku kurang menarik. Aku terlalu sibuk. Kayaknya aku memang bukan pasangan yang cukup baik. Padahal, setia atau tidak, itu tanggung jawab orang yang menjalin hubungan, bukan beban yang harus kamu tanggung sendirian. Jangan salahkan dirimu atas keputusan buruk yang dia ambil, karena bahkan orang yang paling sempurna pun masih bisa diselingkuhi oleh orang yang tak tahu bersyukur. Ada orang yang memang tak pernah puas. Apapun yang kamu beri, mereka akan mencari celah untuk merasa kurang. Bukan karena kamu tak cukup, tapi karena mereka tak pernah belajar menghargai. Selingkuh bukan soal kamu, tapi soal kedewasaan dia yang memilih kabur dari tanggung jawab. Dia tak mampu bicara jujur, tak berani menyelesaikan hubungan dengan baik. Lebih mudah baginya main belakang daripada menyelesaikan masalah di depan mata. Lebih mudah mengalihkan rasa bosan daripada memperbaiki yang rusak dengan sabar. Mereka selingkuh, lalu menyalahkan keadaan, atau lebih parah lagi, menyalahkan kamu, seolah kamu yang memaksa mereka berkhianat. Padahal, setiap orang punya kendali atas pilihannya sendiri. Kalau benar ada yang kurang dalam hubungan, kenapa tidak dibicarakan? Kenapa tidak diselesaikan dulu sebelum membuka hati untuk orang lain? Karena jawabannya sederhana. Mereka tak cukup berani untuk bersikap dewasa. Mereka ingin enaknya, tapi takut kehilangan kenyamanan yang kamu beri. Selingkuh itu bukan karena kamu. Itu karena ada lubang dalam diri mereka yang tidak pernah mereka isi dengan sehat. Mereka butuh validasi dari luar. Dan ketika kamu tak memujinya terus-menerus, mereka lari ke orang lain. Padahal cinta yang matang bukan soal terus diberi pujian, tapi tentang saling menerima. Bahkan di hari-hari yang tak sempurna, ketika dia selingkuh, itu bukan karena kamu gagal jadi pasangan yang sempurna. Itu karena dia gagal memahami makna komitmen. Dia gagal menjaga sesuatu yang sudah sangat berharga. Berhenti bertanya, kenapa aku gak cukup? Karena itu pertanyaan yang tak layak kamu tanyakan ke diri sendiri. Yang layak dipertanyakan adalah, kenapa dia tega menyia-nyiakan seseorang sebaik aku? Kalau dia mengkhianatimu, bukan berarti kamu tak pantas dicintai. Justru itu bukti bahwa kamu terlalu baik untuk orang yang tak tahu cara menjaga. Banyak orang yang tidak tahu diri, sudah disayangi sepenuh hati, tapi tetap mencari yang lain demi ego, bukan karena cinta. Dan kamu tak perlu menyiksa dirimu atas kebodohan mereka. Kamu bukan penyebab luka itu. Kamu korban dari ketidakdewasaan orang lain. Kamu hanya ingin hubungan yang sehat dan jujur. Sayangnya, kamu menjatuhkan hati ke orang yang tak tahu cara menghargai. Tak perlu menyesali semua kebaikan yang sudah kamu beri. Tak perlu malu karena pernah mencintai dengan jujur. Lebih baik pernah tulus daripada hidup dalam kepalsuan seperti mereka. Mereka mungkin akan menjalani hidup seolah tak terjadi apa-apa, tertawa,
berpura-pura bahagia. Tapi satu hal yang mereka tidak bisa tipu, hati mereka sendiri yang tak pernah benar-benar tenang. Dan kamu akan tumbuh. Kamu akan lebih kuat. Dan suatu saat kamu akan mencintai lagi, tanpa harus takut disalahkan atas kesalahan yang bukan kamu buat. Renungan untukmu di poin 3 ini. Bukan kamu yang salah saat dikhianati. Yang salah adalah dia yang tak tahu cara menjaga. Kamu sudah memberi yang terbaik. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Berhentilah menyiksa diri dengan pertanyaan yang menyudutkan. Kamu tidak kekurangan apapun. Selain satu hal, pasangan yang bisa menghargai ketulusanmu. Selingkuh adalah keputusan yang egois. Dan kamu tak perlu ikut terluka lebih dalam. Dengan terus menyalahkan dirimu sendiri, lepaskan beban itu dari hatimu. Kamu bukan penyebab dia selingkuh. Kamu hanya menjadi korban dari seseorang yang tak pantas menerima cintamu. Dan sekarang, saatnya kamu berdiri dan pulih dengan bermartabat. 4. Orang yang mencintaimu tak akan menyakitimu diam-diam. Cinta tidak selalu harus sempurna, tapi cinta yang tulus tidak akan menyakitimu diam-diam. Cinta sejati tidak berjalan di belakang punggungmu, sementara mulutnya berkata, "Aku sayang kamu." Ada orang yang pandai berkata manis, tapi diam-diam membuatmu menangis. Di depanmu, mereka memeluk dan tersenyum, tapi di belakangmu, mereka menanam luka yang kamu tak tahu kapan tumbuhnya. Kalau seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan menjaga hatimu bahkan saat kamu tidak melihat. Dia akan jujur walau kejujuran itu sulit, karena dia tahu menyakitimu dengan kejujuran lebih baik daripada menyakitimu lewat kebohongan yang nyaman. Orang yang mencintai tidak akan tega membiarkanmu percaya pada hubungan yang ternyata palsu. Dia tidak akan bermain dengan perasaanmu hanya demi kesenangan sesaat yang tidak ada nilainya. Cinta yang sehat itu transparan, tidak ada tabir, tidak ada sandiwara. Kamu tahu kamu aman, karena tidak ada hal yang harus kamu curigai. Tapi jika kamu harus menebak, jika kamu harus menyelidiki, jika kamu harus mencari-cari bukti, maka mungkin yang kamu jalani bukan cinta, melainkan kebohongan yang disamarkan dengan perhatian setengah hati. Orang yang benar-benar peduli tidak akan membiarkanmu terus-menerus gelisah. Dia akan menenangkan, bukan membuatmu semakin ragu. Dia akan terbuka, bukan malah menyembunyikan. Mereka yang selingkuh diam-diam selalu punya banyak alasan, mulai dari cuma teman, sampai aku sayang kamu, tapi aku juga manusia. Padahal, kalau benar mencintaimu, mereka tidak akan membuka celah untuk masuknya orang ketiga, karena cinta tak butuh pembanding, tak butuh pelarian, hanya butuh komitmen. Mereka tahu kamu percaya, tapi kepercayaanmu malah mereka permainkan. Mereka tahu kamu tulus, tapi ketulusanmu malah mereka khianati diam-diam. Dan anehnya, mereka tetap bisa tidur nyenyak, seolah menyakitimu secara diam-diam. Lebih mudah daripada mengakuinya secara jujur. Padahal, kalau cinta itu sungguh, dia tidak akan tahan melihatmu terluka. Apalagi karena ulahnya sendiri. Cinta yang sejati itu tidak licik, tidak menyimpan dua hati dalam satu waktu, tidak menjadikanmu pilihan cadangan, tidak menuntunmu masuk ke hubungan yang penuh manipulasi. Jika kamu harus menangis tanpa tahu penyebab, kalau kamu terus merasa ada yang disembunyikan, kalau kamu dipaksa percaya pada hal yang tidak pernah kamu lihat sendiri, maka percayalah, itu bukan cinta, itu jebakan emosional. Orang yang mencintaimu tidak akan main dua wajah. Dia tidak akan memperlakukanmu seperti beban, sementara dia bersikap manis ke orang lain yang tak punya ikatan sekuat kamu dengannya. Sakitnya bukan cuma karena dikhianati, tapi karena kamu tahu, selama ini kamu membela orang yang diam-diam menyakitimu. Kamu membela orang yang ternyata menyimpan pisau di balik pelukannya. Dan dari situ, kamu akhirnya sadar, cinta itu bukan soal kata-kata, tapi soal apa yang dia lakukan saat kamu tidak ada di sana. Kalau seseorang hanya bisa mencintaimu saat kamu melihat,
Itu bukan cinta, itu acting. Kalau seseorang hanya setia saat kamu awasi, itu bukan cinta, itu sandiwara yang menyiksa batinmu. Cinta sejati justru terlihat paling nyata ketika kamu tidak ada, karena di saat itulah dia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Jangan biarkan kata, "Aku cinta kamu," membuatmu buta pada fakta. Perhatikan sikapnya. Perhatikan bagaimana dia memperlakukanmu saat tidak sedang dia butuhkan. Jika kamu harus merelakan seseorang yang menyakitimu diam-diam, anggap saja itu perlindungan dari Tuhan. Tuhan sedang menyelamatkanmu dari seseorang yang tak tahu cara mencintai dengan tulus. Karena kamu layak dicintai oleh orang yang menjaga, bukan orang yang menyimpan rahasia. Kamu layak dicintai oleh orang yang jujur, bukan orang yang menyembunyikan pengkhianatan di balik senyuman. Renunganku untukmu di poin 4 ini. Cinta bukan hanya tentang saat bersama, tapi juga tentang bagaimana dia menjaga namamu saat kamu tak ada di sisinya. Dan itu yang membedakan cinta dan pengkhianatan. Orang yang mencintaimu tak akan menyakitimu diam-diam, karena dia tahu menghancurkan hatimu secara sembunyi-sembunyi adalah bentuk cinta yang paling palsu. Jangan buang waktu untuk orang yang tak bisa menjaga perasaanmu dengan jujur. Cinta sejati tidak perlu disembunyikan dan tidak akan membuatmu terus merasa curiga. Kamu berhak dicintai dengan damai, bukan disiksa secara perlahan lewat kebohongan. Dan jika cinta itu benar, maka dia akan melindungi hatimu, bukan menusuknya dari belakang. 5. Luka tak selamanya buruk. Kadang itu awal kesadaran diri. Tak ada orang yang ingin disakiti. Tak ada hati yang berharap dikhianati, tapi kenyataan tak selalu ramah. Dan luka sering datang tanpa diundang. Dikhianati bukan hanya menyakitkan, tapi juga membingungkan. Kamu mulai bertanya, kenapa aku? Apa salahku? Namun, waktu berjalan, dan dari luka itu, pelan-pelan kamu belajar satu hal penting. Luka tak selamanya buruk. Di saat hatimu hancur, kamu justru bisa melihat dirimu lebih jernih. Saat semua harapan runtuh, kamu jadi tahu siapa yang benar-benar kamu butuhkan. Dulu kamu terlalu sibuk mencintai, hingga lupa bertanya, apakah kamu juga dicintai balik dengan cara yang sama? Luka itu jadi pengingat bahwa cinta tak seharusnya membuatmu lupa diri. Kamu mulai menyadari, ternyata selama ini kamu bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut kehilangan. Bukan cinta yang membuatmu tetap tinggal, melainkan ketakutan ditinggal. Dan luka itu akhirnya membuka matamu bahwa kamu layak dicintai dengan cara yang sehat, bahwa kamu pantas bahagia tanpa terus-menerus mengorbankan diri, bahwa kamu tidak harus memperkecil dirimu demi dipertahankan. Sakit itu tidak datang sia-sia. Kadang Tuhan mengizinkan hati kita patah agar kita bisa melihat dengan jujur siapa yang pantas dan siapa yang hanya datang untuk menghabiskan. Luka mengajarkanmu batas, bahwa kamu tidak harus terus memaafkan, tidak harus terus mengerti, dan tidak harus terus bertahan untuk cinta yang menyiksa batinmu sendiri. Kamu mulai belajar bahwa mencintai diri sendiri lebih penting dari memaksa orang lain untuk tetap tinggal. Karena kalau seseorang memang ingin tinggal, dia tak akan pernah membuatmu terluka sekeras ini. Terkadang luka adalah jeda. Jeda yang membuatmu berhenti. Berhenti dari rutinitas yang menyakitkan. Berhenti dari perasaan yang kamu paksa terus hidup padahal sudah mati. Dan dalam jeda itu, kamu mulai mengenal lagi dirimu yang hilang. Kamu mulai mengingat hal-hal yang dulu kamu lupakan. Karena terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Luka bisa jadi ruang refleksi. Ruang di mana kamu menata ulang harapan. Ruang untuk mengenali bahwa kamu sudah terlalu lama diam. Padahal batinmu sedang berteriak minta diselamatkan. Bukan berarti kamu harus bersyukur disakiti. Tapi kamu bisa belajar untuk tidak terus-menerus menyalahkan luka. Karena kadang, rasa sakit adalah pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Luka bisa jadi titik balik. Titik di mana kamu berhenti mengemis kasih. Titik di mana kamu belajar berjalan sendiri,
tanpa lagi berharap tangan yang dulu menyakitimu akan menuntun kembali. Di tengah luka itu, kamu melihat orang-orang sekitarmu lebih jelas. Siapa yang tetap tinggal, siapa yang diam-diam menjauh, dan siapa yang benar-benar peduli, tanpa harus kamu minta-minta. Luka membuatmu kuat bukan karena kamu tak lagi merasa sakit, tapi karena kamu tetap melangkah. Meski hatimu belum benar-benar sembuh. Kekuatan bukan soal tidak menangis, tapi tetap berjalan walau air mata belum kering. Kamu akan sampai di titik di mana kamu melihat masa lalu, bukan lagi dengan amarah, tapi dengan pemahaman yang tenang, bahwa semua rasa sakit yang dulu kamu maki, sebenarnya sedang membentukmu jadi versi terbaik dari dirimu. Karena kadang, Tuhan tidak langsung memberimu jawaban lewat kebahagiaan, tapi lewat luka yang membuatmu belajar tentang dirimu sendiri. Dan itu pelajaran yang tak semua orang berani hadapi. Renunganku untukmu di poin 5 ini. Luka memang menyakitkan, tapi jangan buru-buru mengutuk kehadirannya, karena bisa jadi luka itu yang menyelamatkanmu dari kebutaan yang panjang. Kadang kamu harus benar-benar hancur untuk tahu siapa yang layak kamu pertahankan, dan siapa yang selama ini hanya membebani langkahmu tanpa kamu sadari. Luka itu jadi kaca untuk melihat dengan mata yang lebih jernih. Jangan takut terluka. Yang perlu kamu takutkan adalah hidup tanpa kesadaran, menjalani hubungan kosong hanya karena takut sendiri. Karena pada akhirnya, luka itu bukan kutukan, tapi peringatan lembut dari semesta, bahwa kamu layak untuk lebih dari ini. 6. Jangan lagi mencintai lebih dari dirimu sendiri. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan dalam hubungan adalah mencintai orang lain jauh lebih besar daripada mencintai diri sendiri. Kita rela mengabaikan harga diri, mengorbankan kenyamanan, bahkan kehilangan jati diri hanya demi mempertahankan seseorang yang belum tentu layak diperjuangkan. Lama-lama, kita lupa caranya bahagia sendirian, karena terlalu sibuk membuat orang lain bahagia. Dan saat dia mengkhianati kita, dunia terasa runtuh, karena kita sudah meletakkan hidup kita di tangan orang yang tak tahu cara menjaganya. Padahal mencintai diri sendiri bukan bentuk egoisme. Itu adalah fondasi utama dari cinta yang sehat. Karena saat kamu menomorsatukan dirimu, kamu tahu batas, kamu tahu kapan harus berhenti, dan kamu tahu mana yang pantas kamu perjuangkan. Mereka yang mencintai dengan sadar, tak akan rela dirinya diinjak-injak hanya karena takut kehilangan. Ketika seseorang bisa mengkhianatimu tanpa rasa bersalah, itu bukan salahmu karena terlalu mencintai, tapi mungkin karena kamu belum cukup mencintai dirimu sendiri untuk menyadari kapan harus pergi. Orang yang sadar nilai dirinya tak akan tinggal di tempat yang membuatnya terus merasa kurang. Karena cinta bukan soal pengorbanan yang membabi buta, melainkan keseimbangan yang sehat antara memberi dan melindungi diri. Mencintai terlalu dalam tanpa arah bisa membutakan logika dan merusak batas kewajaran. Kita menyebutnya cinta, padahal seringkali itu adalah keterikatan yang lahir dari ketakutan. Ketakutan ditinggal, ketakutan sendirian, dan ketakutan merasa tidak cukup. Lalu kita bertahan, meski disakiti, karena tak ingin merasa gagal atau kembali sendiri. Namun luka dari pengkhianatan seharusnya menjadi alarm kesadaran bahwa ada yang salah dengan cara kita mencintai. Bukan berarti kita tak boleh mencintai dengan tulus, tapi kita harus tahu bahwa mencintai orang lain tak boleh lebih besar dari mencintai diri sendiri. Kita harus belajar bahwa tidak semua yang membuat kita nyaman itu baik untuk jangka panjang. Kadang, kita harus menahan diri untuk tidak selalu memberi segalanya kepada seseorang, hanya karena ingin dianggap layak dicintai balik. Karena cinta yang sehat tidak butuh pembuktian yang menyiksa. Luka itu menyakitkan, tapi juga mendidik. Kamu belajar bahwa mencintai orang yang salah bisa mengikis dirimu perlahan. Dan satu-satunya cara untuk tidak terjebak di tempat yang sama adalah belajar mencintai dirimu dulu sepenuhnya. Bukan separuh hati, bukan sekadar afirmasi palsu, tapi benar-benar menghargai apa yang kamu rasakan dan butuhkan. Ketika kamu utamakan dirimu, kamu jadi tahu mana yang layak kamu beri waktu, perhatian, dan kepercayaan. Kamu gak mudah dibutakan oleh janji manis atau sikap manipulatif. Karena kamu tahu, dirimu tidak bisa ditukar dengan hubungan yang membuatmu menderita. Itulah kekuatan dari mencintai diri sendiri.
kamu tidak lagi rela ditinggal demi seseorang yang tak peduli. Kamu akan berhenti mengejar orang yang sudah jelas tidak ingin bertahan. Karena kamu sadar, kamu tidak harus menjadi pilihan kedua di dalam kisah cinta siapapun. Kamu berhak untuk dicintai dengan utuh, tanpa harus memohon atau mengemis validasi. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu sendiri menganggap dirimu berharga. Renungan untuk lu di poin 6 ini. Kalau kamu mencintai orang lain, pastikan kamu tidak sedang mengorbankan dirimu sendiri dalam diam. Karena tidak ada cinta yang pantas membuatmu kehilangan harga diri dan arah hidup. Cinta sejati tidak akan membuatmu hancur. Justru sebaliknya, ia memperkuatmu. Dan semua itu dimulai dari dirimu sendiri, bukan dari siapa-siapa. Berhenti mengejar orang yang tak menghargaimu, hanya karena kamu takut kehilangan. Karena yang sungguh-sungguh mencintaimu, tak akan pernah membiarkanmu merasa sendirian dalam hubungan. Cintailah dirimu sampai kamu tak bisa dibohongi lagi dengan janji palsu dan perhatian setengah hati. Itu bukan bentuk keras hati, itu bentuk sadar diri. Dan di balik luka itu, kamu akan menemukan versi dirimu yang lebih kuat dan lebih sadar. Kamu akan belajar bahwa tidak semua yang terlihat indah itu baik untukmu. Dan kadang, kehilangan orang lain justru jadi jalan untuk kembali menemukan dirimu. Mulai hari ini, peluk dirimu sendiri lebih erat dari siapapun. Rawat hatimu seperti kamu ingin dirawat oleh orang lain. Hargai dirimu seperti kamu menghargai orang yang kamu cintai. Karena yang benar-benar mencintai, tidak akan pernah menyakitimu, apalagi diam-diam. 7. Kamu pantas dicintai tanpa kebohongan. Ada luka yang tidak terlihat mata, tapi membekas di jiwa. Luka karena dibohongi, dikhianati, dibuat percaya hanya untuk dijatuhkan. Dan kamu mungkin pernah ada di titik itu. Titik di mana kamu bertanya, apa aku nggak pantas dicintai dengan jujur? Seringkali, kamu mencoba memaklumi. Kamu pikir, mungkin dia punya alasan. Mungkin dia cuma hilaf. Atau lebih parah lagi, kamu menyalahkan dirimu sendiri atas kebohongan yang dia buat. Padahal tidak ada satupun alasan di dunia ini yang bisa membenarkan pengkhianatan dan kebohongan dalam cinta. Cinta yang sehat itu nggak bermain sembunyi-sembunyi. Cinta yang tulus nggak perlu disimpan di balik pintu rahasia. Kamu pantas mendapatkan cinta yang jujur. Cinta yang tidak membuatmu ragu setiap malam. Yang tidak bikin kamu curiga tiap kali dia pegang ponsel. Yang tidak bikin kamu merasa kecil atau tidak cukup. Masalahnya, banyak orang terbiasa disakiti, hingga mulai menganggap rasa sakit sebagai hal biasa. Padahal itu bukan bentuk ketabahan, itu tanda kamu sudah terlalu sering menoleransi yang seharusnya kamu tolak. Kalau seseorang mencintaimu dengan tulus, dia nggak akan menghindar saat kamu tanya kejujuran. Dia akan memilih bicara, bukan bersembunyi di balik dalih. Dia akan menjaga kepercayaanmu, bukan mempermainkannya. Kamu harus sadar, cinta tanpa kejujuran hanyalah ilusi. Sekuat apapun perasaanmu, tidak akan bisa menyembuhkan luka yang ditusuk oleh kebohongan yang terus-menerus. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, berhentilah mencintai orang yang membuatmu merasa tidak aman. Cinta yang benar tidak membuatmu bertanya-tanya setiap hari. Cinta yang benar membuatmu tenang, bukan semakin kehilangan arah. Kalau kamu harus berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan, itu bukan cinta, itu pengorbanan buta. Kalau kamu harus menyembunyikan rasa sakit agar terlihat kuat, itu bukan kedewasaan, itu bentuk pengabaian terhadap dirimu sendiri. Jangan bertahan di hubungan yang membuatmu mempertanyakan harga dirimu. Kamu pantas dicintai dengan sepenuh hati, tanpa syarat yang menyakitkan, dan tanpa drama yang melelahkan. Luka karena dibohongi bisa menyisakan trauma jangka panjang. Bahkan saat kamu mencoba membuka hati untuk yang baru, ada bagian dalam dirimu yang masih waspada, takut jatuh lagi di lubang yang sama. Tapi luka itu juga bisa jadi alarm bahwa kamu perlu mencintai dirimu lebih dulu. Alarm bahwa kejujuran adalah standar, bukan sekadar bonus yang diberikan oleh orang baik. Berhenti meromantisasi hubungan yang menyakitkan. Berhenti berharap orang yang menyakitimu akan berubah. Sementara kamu terus mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Karena perubahan itu bukan tugasmu, itu tanggung jawab dia.
Dan jika dia memilih berbohong lagi dan lagi, maka bukan kamu yang gagal. Kamulah yang sedang diberi tanda bahwa kamu layak mencari tempat baru yang lebih aman untuk hati dan hidupmu. Ingat, kamu pantas dicintai oleh seseorang yang tidak membuatmu menangis karena curiga, yang tidak membuatmu lelah menebak-nebak, dan tidak pernah membuatmu meragukan nilaimu sendiri. Kamu pantas dicintai secara utuh, dengan kejujuran, dengan kesetiaan, dengan usaha yang seimbang, dan dengan ketulusan yang tidak harus kamu minta dulu baru diberikan. Karena cinta sejati tidak membuatmu kehilangan jati diri. Cinta sejati tidak membuatmu berjuang sendiri. Cinta sejati hadir untuk menyembuhkan, bukan melukai. Dan itu adalah cinta yang layak kamu tunggu dan perjuangkan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Cinta itu bukan sekadar tentang rasa, tapi juga tentang kejujuran yang bisa dipercaya. Tanpa kejujuran, cinta hanya jadi racun yang perlahan-lahan membunuh, dan kamu tidak layak tinggal dalam racun yang kamu sebut cinta. Kamu boleh kecewa, kamu boleh patah, tapi jangan sampai itu membuatmu buta, hingga membiarkan dirimu tinggal di tempat yang terus melukai, karena hati yang terus dilukai bisa kehilangan arah dan makna cinta itu sendiri. Jadi mulai hari ini, bangkitlah, berhenti mengejar cinta yang tidak jujur. Berhenti menunggu orang yang tidak pernah benar-benar memilihmu, karena cinta yang kamu butuhkan tidak pernah butuh alasan untuk jujur. 8. Sakit itu sementara, tapi kebangkitanmu bisa selamanya. Setiap luka akibat diselingkuhi memang terasa menghancurkan di awal, seolah hidupmu yang semula tenang mendadak porak-poranda dalam semalam. Kamu merasa tidak berharga, tidak cukup baik, dan sepenuhnya ditinggalkan. Tapi ingat, sakit itu bukan akhir dari segalanya. Itu hanya fase, bukan takdir. Rasa sakit memang tidak bisa dihindari, tapi kamu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Apakah kamu akan membiarkan dirimu hancur, atau mulai membangun dari puing-puing? Orang yang paling kuat bukan yang tak pernah terluka, tapi yang mampu bangkit. Karena kebangkitan itu pilihan, bukan hadiah dari orang lain. Penderitaan emosional yang kamu alami sekarang tidak akan selamanya tinggal di sana. Hati yang patah pun bisa belajar berdetak lagi, pelan-pelan, tapi pasti. Luka itu memang meninggalkan bekas, tapi juga menyimpan pelajaran. Kamu akan tahu mana cinta yang layak diperjuangkan, dan mana yang hanya ilusi. Jangan buru-buru menghapus air mata. Biarkan ia turun dan menyapu semua kepedihan yang pernah kau tahan. Karena setelah tangisan usai, akan ada ruang kosong yang bisa kamu isi dengan hal-hal baru, dengan dirimu yang lebih kuat dan sadar akan nilaimu. Orang yang menyakitimu tidak berhak menetapkan arah hidupmu selanjutnya. Mereka cukup sampai di bab yang lalu, tidak usah diajak masuk ke halaman baru. Kamu punya kuasa penuh untuk menulis ulang kisahmu dengan tinta keberanian dan kertas ketegasan yang kamu punya sendiri. Kebangkitan bukan berarti kamu harus pura-pura kuat, tapi kamu belajar memegang tangan dirimu sendiri ketika tak ada lagi yang bisa kamu andalkan selain kekuatan batinmu. Dan justru di titik itulah kamu benar-benar mulai tumbuh. Jangan biarkan rasa sakit membuatmu sinis pada cinta. Biarkan rasa sakit menjadi guru yang membawamu lebih dekat pada cinta sejati. Bukan cinta yang manis di awal, lalu berubah menjadi racun, tapi cinta yang hadir setelah kamu tahu cara mencintai dirimu sendiri terlebih dulu. Kamu mungkin kehilangan seseorang yang kamu kira akan jadi segalanya. Tapi kadang, kehilangan itu adalah jalan satu-satunya untuk menemukan dirimu. Mereka pergi bukan karena kamu kurang layak, tapi karena mereka tidak mampu menghargai. Dan itu bukan salahmu. Itu sepenuhnya ketidakmampuan mereka sendiri. Hidup tidak akan menunggumu siap untuk pulih. Tapi kamu boleh berhenti sebentar, menangis, dan memulihkan napas. Lalu, perlahan kamu berdiri lagi, walau gemetar. Karena kamu tahu, kamu pantas menyambut hari esok yang lebih jujur. Biarkan waktu bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Jangan terburu-buru sembuh hanya agar terlihat baik di mata orang lain. Kesembuhan yang sejati tidak perlu diumumkan, cukup dirasakan dalam diam. Dan ketika kamu benar-benar pulih, dunia akan merasakannya tanpa kamu menjelaskan.
Luka akibat diselingkuhi memang bisa sangat dalam, tapi kamu bisa menjadikannya bahan bakar untuk tumbuh lebih tinggi. Bukan dendam yang kamu bawa, tapi kebijaksanaan, dan itu jauh lebih kuat dari sekadar kemarahan atau amarah yang lewat. Orang yang bangkit dari luka tidak sama lagi dengan dirinya yang dulu. Dia lebih tenang, lebih waspada, dan tahu arah langkahnya. Bukan karena dia tidak bisa jatuh cinta lagi, tapi karena dia lebih selektif sekarang. Cinta yang datang berikutnya harus melewati pintu yang bernama kesadaran diri. Dan dari semua yang telah kamu lewati, ada satu hal yang paling penting. Kamu masih di sini, kamu masih bernapas, kamu masih punya kendali, dan kamu masih punya kesempatan untuk menulis ulang segalanya dengan versimu sendiri. Renungan untukmu di poin 8 ini. Sakit yang kamu rasakan saat ini bukan akhir dari hidupmu. Ia hanya jeda, tempat di mana kamu diberi ruang untuk tumbuh. Biarkan luka itu menyembuhkanmu dengan perlahan. Dan saat kamu bangkit, kamu akan lihat dunia dengan mata yang baru. Kamu tidak harus sembuh dalam waktu yang ditentukan orang lain. Kamu hanya perlu setia pada prosesmu sendiri. Dan percaya bahwa setelah badai reda, pelangi akan muncul. Bukan untuk mengganti luka, tapi untuk memberi makna baru padanya. Karena dari sini, kamu akan melangkah bukan dengan hati yang luka, tapi dengan hati yang utuh karena pernah berani mencintai, terluka, dan bangkit kembali. 9. Jangan pernah merendahkan standarmu demi diterima. Kadang, luka paling dalam bukan karena dikhianati, tapi karena kita sendiri yang membiarkan harga diri diinjak demi cinta. Kita tahu hubungan itu tidak sehat, namun kita bertahan demi rasa yang kita pikir cinta. Kita tahu diri ini layak diperlakukan lebih baik, tapi kita tetap memaafkan meski disakiti berkali-kali. Kita ubah batas-batas yang dulu kita jaga, semata-mata agar dia tetap memilih kita. Yang menyakitkan bukan hanya perselingkuhannya, tapi bagaimana kita merelakan prinsip dan harga diri. Kita turunkan standar, berharap bisa menyesuaikan. Padahal cinta sejati tak pernah meminta kita mengecilkan diri. Dalam diam, kita jadi orang lain. Kita berpura-pura nggak sakit saat diperlakukan seenaknya. Kita mulai menormalkan perlakuan buruk. Dan kita sebut itu pengorbanan demi cinta. Padahal bukan cinta. Itu bentuk dari ketakutan ditinggalkan. Kita rela ditolak jadi diri sendiri, asal tidak ditinggalkan oleh orang yang salah. Pernah enggak kamu berpikir, kenapa kamu harus berubah hanya untuk dicintai? Kenapa kamu harus diam, padahal hatimu menjerit? Itu karena kamu takut kehilangan seseorang yang bahkan tak pernah benar-benar memilihmu. Kalau hubungan itu membuatmu harus terus berkorban, kalau kamu terus jadi pihak yang mengalah, kalau kamu mulai merasa kehilangan jati diri, mungkin yang kamu butuhkan bukan cinta, tapi keberanian untuk meninggalkan. Kamu tidak dilahirkan untuk membuktikan dirimu layak dicintai. Kamu bukan cadangan, bukan opsi, bukan pengisi kekosongan. Standarmu adalah cerminan dari harga dirimu, dan harga diri tidak boleh dijual murah hanya karena takut sendiri. Ketika kamu menurunkan standar demi cinta, yang kamu tarik bukan pasangan yang menghargaimu, yang datang justru mereka yang ingin memanfaatkan celah. Dan pada akhirnya, kamu akan merasa kosong meski ada yang mendampingi. Kamu harus sadar, mereka yang mencintaimu akan menghormatimu. Mereka yang benar-benar tulus tidak akan menyuruhmu berubah jadi versi yang lebih mudah dikendalikan. Mereka akan memeluk luka dan batasmu, bukan malah menghancurkannya. Jika ada seseorang yang baru mencintaimu saat kamu merendahkan standar, maka dia tidak mencintaimu, tapi hanya menikmati kekuasaan atasmu. Cinta sejati tidak membuatmu takut. Cinta sejati membuatmu berani berkata, "Aku layak dihargai." Dan jika luka itu datang dari pengkhianatan, maka kamu harus bertanya, apakah selama ini kamu terlalu sering mengorbankan diri sendiri? Atau kamu belum pernah benar-benar mencintai dirimu lebih dulu? Jangan ulangi luka yang sama. Jangan kompromikan harga dirimu lagi, karena setiap kali kamu mengecilkan standar, kamu sedang mengajarkan orang lain bahwa kamu bisa diperlakukan sembarangan. Renungan untukmu di poin 9 ini.
Cinta tidak pernah meminta kita jadi lebih kecil dari seharusnya. Kalau cinta membuatmu kehilangan harga diri, itu bukan cinta. Itu manipulasi yang dibungkus dengan janji palsu. Jangan lagi tertipu hanya karena takut ditinggal sendiri. Kamu pantas dicintai tanpa harus mengorbankan jati diri. Pantas dihormati tanpa harus merendahkan standar. Pantas bahagia tanpa harus selalu mengalah. Pantas hidup tanpa terus-menerus membuktikan diri. Setiap luka mengajarkan kita. Jangan pernah lepas kendali atas harga diri demi diterima. Karena yang mencintai dengan tulus tidak akan pernah menyuruhmu merendahkan siapa dirimu. Mulai sekarang, pegang kembali batas dan prinsipmu. Tinggikan standar, bukan karena sombong, tapi karena kamu tahu, kamu tak bisa dibeli dengan cinta yang setengah-setengah. 10. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan dirimu sendiri. Tidak semua orang pantas diberi maaf, tapi kamu tetap bisa memilih untuk memaafkan. Bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu ingin hidupmu kembali damai. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan juga bukan membenarkan pengkhianatan mereka. Memaafkan adalah bentuk keberanian untuk tidak membiarkan luka itu terus mengendalikanmu. Selama kamu menyimpan dendam, kamu sedang memberi mereka tempat di dalam hidupmu. Tempat yang seharusnya bisa kamu isi dengan kedamaian, dengan kebahagiaan yang kamu bangun sendiri. Mereka mungkin tidur nyenyak, sedangkan kamu terus tersiksa oleh luka. Kamu terus memutar ulang kejadian itu di kepalamu, dan itu menyiksamu lebih dari mereka menyakitimu. Kamu tidak perlu menunggu permintaan maaf, tidak perlu menunggu mereka sadar dan menyesal, karena maaf itu bukan tentang mereka, tapi tentang kamu dan ketenanganmu sendiri. Memaafkan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kamu punya kekuasaan untuk menyudahi penderitaanmu dengan tidak membiarkan satu kesalahan merusak seluruh hidupmu. Dengan memilih untuk hidup, bukan terus-menerus terluka. Tidak ada yang salah dengan marah, tapi menyimpan kemarahan terlalu lama adalah beban. Beban itu membuat langkahmu berat dan membuat hatimu tidak pernah benar-benar lega. Mungkin kamu merasa kalau kamu memaafkan, berarti kamu kalah, kamu menyerah, kamu lemah. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kamu menang, karena kamu tak lagi dikuasai rasa benci. Memaafkan bukan berarti kamu membuka pintu kembali, tapi kamu menutup luka itu dengan kesadaran dan harga diri. Kamu tidak membiarkan orang yang sama menyakitimu dua kali. Kamu hanya memilih untuk tak membiarkan mereka tinggal di hatimu lagi. Kamu akan sadar nanti bahwa melepaskan dendam adalah bentuk cinta terbesar. Bukan cinta untuk mereka, tapi cinta untuk dirimu sendiri yang layak bahagia. Ada orang yang hidupnya terus terjebak di masa lalu karena tidak mampu memaafkan dan tidak tahu caranya. Lalu mereka menjadi pahit, dingin, dan penuh curiga. Jangan biarkan itu terjadi padamu, karena setiap luka yang kamu bawa terus-menerus akan berubah jadi racun di dalam pikiran dan sikapmu. Racun yang membuatmu sulit percaya dan akhirnya merusak hubunganmu dengan orang yang benar-benar tulus. Bukan berarti kamu tidak terluka, kamu pernah sangat hancur. Tapi kamu memilih untuk tidak membiarkan luka itu merusak hidupmu. Kamu bangkit bukan karena mudah, tapi karena kamu layak punya hidup yang lebih tenang. Maafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk hidup tanpa beban, tanpa dendam, tanpa sakit yang tak kunjung sembuh. Karena hatimu punya hak untuk damai. Renungan untukmu di poin 10 ini. Jangan tunggu orang lain untuk berubah, baru kamu merasa damai. Karena damai itu bukan hasil dari penyesalan mereka, tapi dari keputusanmu untuk selesai dengan luka itu. Kadang kamu harus melepaskan, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah terlalu lama sakit, dan kini kamu butuh sembuh. Berhentilah menggenggam serpihan kaca, karena semakin erat kamu pegang, semakin dalam ia melukai. Kadang kamu hanya perlu melepaskannya dan merawat lukamu sendiri. Kamu berhak bahagia, kamu pantas hidup tanpa bayang-bayang rasa sakit, dan kamu bisa mulai hari ini
dengan memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untukmu. Setelah disakiti, kamu berhak sembuh, bukan untuk kembali, tapi untuk melangkah lebih tenang, bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga harga diri, dan bukan untuk membuat mereka menyesal, tapi agar kamu bisa kembali menghargai dirimu sendiri. Kalau kamu pernah merasakan pahitnya dikhianati, tapi tetap bertahan dan bangkit dari keterpurukan, kamu layak disebut tangguh. Dan kamu gak sendirian. Subscribe agar kamu gak ketinggalan video penuh makna seperti ini. Setiap hari akan ada konten baru yang mungkin bisa menyembuhkanmu. Tekan loncengnya juga, supaya setiap pelajaran baru langsung muncul saat kamu paling membutuhkannya. Tulis di komentar pelajaran mana yang paling menampar hatimu, dan jangan lupa share ke orang yang sedang hancur, agar mereka tahu luka itu bisa jadi guru. Dan semoga kamu terus selalu sehat dan berlimpah rezekinya. Jaga dirimu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.